pesan yang harus tahu oleh semua anak bangsa Papua tentang Papua. Kami tidak bisa menutup mata, kami tidak bisa menutup telinga, kami tidak bisa juga menutup nurani kami tentang penderitaan bangsa kami, penderitaan rakyat kami di Papua Barat. Itu merupakan tanggung jawab generasi yang hari ini, karena generasi hari ini adalah tolak ukur masa depan Papua. Itu yang pertama, pesan saya yang pertama. Pesan saya kedua, kamu akan sekolah dengan doktor, gelarnya doktor sampai profesor. Anda akan tetap menjadi orang nomor 2. Anda adalah orang-orang tertindas. Negara penjajah tidak akan pernah mengakui orang-orang terjajah itu sebagai orang besar. Kamu akan terus dijajah selama Papua itu masih dijajah oleh bangsa kolonial Indonesia. Maka perlu banyak belajar. Belajar tentang apa saja. Belajar tentang kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh penjajah Indonesia di Papua. Belajar tentang ilmu yang kamu tekuni di kampus. Tetapi belajar juga tentang kebudayaan bangsa Papua, tentang ekonomi, sosial, politik. Kamu harus belajar banyak. Jangan menjadi mahasiswa dari kampus ke kos, kampus ke kos, berharap terus kepada orang tua. Itu tidak boleh. Kita mahasiswa Papua menjadi mahasiswa yang mandiri. Bagaimana mampu membangun Papua dalam Papua baru. Papua yang kita inginkan itu Papua yang bebas dari semua penjajahan. Papua ini kamu yang akan bangun. Kakak orang ini berjuang untuk kamu. Itu yang kedua. Pesan saya yang terakhir, kamu adik-adik di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, kamu harus mengerti tentang Papua, bahwa Papua ada masalah. Kamu jangan pernah takut. Kami ini dibiayai oleh negara atau dibiayai oleh OTSUS. Maka kami harus tidak boleh bicara tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh anggaran OTSUS. Tidak boleh. Tetapi kamu harus berani kritisi yang salah. Berani kritisi yang salah. Hari ini OTSUS membiayai kalian untuk sekolah di sini. Sampai di Papua, kamu diterlantar. Yang sekolah ke luar negeri, pilot, dokter, sampai dengan siapapun yang dibiayai oleh OTSUS, itu setelah selesai pulang ke Papua, kamu diterlantar, tidak pernah menyiapkan lapangan kerja untuk kalian kerja. Tetapi OTSUS itu dipakai untuk membiayai militer untuk mengeksploitasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi rakyat Papua hari ini telah bersatu bahwa OTSUS itu harus ditolak. Karena OTSUS itu, anggaran OTSUS itu dikasih ke Papua untuk membiayai melakukan kejahatan terhadap manusia. Kamu harus tahu itu. Untuk adik-adik mahasiswa, boleh kalian belajar apa saja, tetapi kamu juga punya hak untuk bicara tentang kebebasan. Kamu juga punya hak bicara tentang ketidakadilan yang terjadi di Papua. Kamu punya hak. Itu kakak pesan. Yang terakhir, yang berikut adalah menjaga kesatuan persatuan itu penting. Hilangkan perbedaan antara pantai, gunung,
kau dari Wamena, kau dari Paniai, kau dari Sorong, kau dari Bia, kau dari Timik. Pandangan itu diciptakan oleh intelijen untuk menghancurkan kami. Maka adik-adik di setiap kota studi, lebih di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, kalian harus membangun nasionalisme bangsa Papua itu secara utuh. Jangan membangun nasionalisme sempit antara suku dengan suku, tidak boleh. Tapi bagaimana kamu membangun nasionalisme bangsa Papua? Dan itu menjadi dasar kita untuk bagaimana Papua itu bersatu di dalam satu pemahaman, dalam satu kebudayaan, dalam satu moyang, dalam satu garis perjuangan yang jelas. Jadi kakak tegaskan lagi di sini, jangan pernah takut untuk bicara tentang kejahatan negara yang dilakukan di Papua, tentang kebebasan bangsa Papua. Kamu punya hak bicara tentang ketidakadilan di Papua. Jangan pernah menyimpan ketakutan di dalam diri Anda, tetapi kamu harus bangkit melakukan perlawanan terhadap penjajah tentang yang salah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, pesan singkat. Sekian dan terima kasih.